Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istidaya dengan NIM 21422120. Saya dari Prodi PAI. Saya di sini ingin memenuhi tugas UTS Islam Ulil Albab. Pada Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang siapakah orang-orang yang berakal atau biasa di dalam Al-Quran yang disebut sebagai Ulul Albab. Quran Surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tanda atas kekuasaan Allah, menjadi tanda atas kekuatan Allah, atas kemampuan Allah, atas ilmu Allah yang tiada batasnya. Dapat kita sadari bahwa semuanya itu dapat dilihat oleh orang-orang yang berakal, melainkan orang-orang yang tidak berakal tidak bisa melihat kekuasaannya, walaupun kekuasaannya sudah sangat jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lebih jelas siapakah orang-orang yang berakal itu. Penjelasannya terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri ataupun berbaring. Mereka mengingat atas kekuasaan Allah seraya mereka berkata, Ya Tuhan kami, tiada Engkaulah yang menciptakan alam semesta dengan sia-sia. Penjelasan mengenai Quran Surat Al-Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam redaksi terdapat fi'il mudhari' pada lafal yadhkuruna yang artinya selalu berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dulu alal istimrar yang artinya menunjukkan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya sekali, melainkan terus-menerus dimanapun dan kapanpun kita bisa mengingat Allah. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring. Itu adalah gambaran orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat kekuasaan Allah, melihat bumi, lautan, daratan, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik kedahsyatan alam semesta terdapat penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengingat Allah, itu adalah bagian dari cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahabba syai'an kasuran dzikruhu, yang artinya barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan mengingatnya. Zikir terbagi menjadi 3. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan anggota badan. Ketika seseorang diam, bisa dikatakan orang tersebut itu zikir, berzikir dengan hati. Dan ketika seseorang bersedekah, maka bisa dikatakan orang tersebut berzikir dengan anggota badan. Dan ketika seseorang membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca tahlil, dikatakan orang tersebut berzikir dengan lisan. Penjelasan pada poin kedua yaitu pada lafal wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, pada ayat ini wa yatafakkaruna, dan mereka juga memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ada tafakur atau berpikir tentang penciptaan alam semesta. Bagaimana kita bisa memanfaatkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan bermanfaat, bukan sebaliknya.
Sebagai orang yang berakal, kita harus menggunakan akal pikiran kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita melakukan penelitian, maka kita akan semakin menemukan banyak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin yang dapat kita ambil dari kedua ayat ini yaitu tentang zikir dan fikir. Kesimpulannya adalah apabila ingin menjadi seorang yang ulil albab atau orang-orang yang berakal, yaitu harus kontinu di dalam zikir dan fikir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.